Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dari Saputra. Di sini saya akan menjelaskan modul baru ya, yaitu tentang routing protokol. Di sini kita akan mengerjakan modul ke-1, yaitu pada beberapa materi di sini yaitu teori routing protokol, pengenalan static routing, implementasi konfigurasi static routing, topologi 3 router, konfigurasi routing statik, topologi 4 router, konfigurasi routing statik lagi, konfigurasi VLAN, dan terakhir konfigurasi static routing. Bedaan. Oke, kita langsung saja masuk ke penjelasan pertama, yaitu pengertian routing. Jadi routing adalah proses pengambilan keputusan tentang jalur terbaik yang harus dilalui oleh data paket dari sumber ke tujuan dalam sebuah jaringan atau antar jaringan. Routing dijalankan oleh perangkat yang disebut router, yang membaca informasi dalam paket data untuk menentukan kemana paket tersebut harus dikirim. Oke, kita lanjut ke goals routing atau tujuan routing. Tujuannya yaitu menentukan jalur tercepat atau paling efisien untuk pengirim data. Lalu menghubungkan beberapa jaringan berbeda, baik dalam skala lokal maupun global. Menghindari kemacetan jaringan dengan memilih rute alternatif saat terjadi gangguan. Jaga kestabilan jaringan dengan sistem pengalihan rute jika alur utama terputus. Jalur di sini. Lalu sini ada protokol routing. Protokol routing terbagi menjadi 3, yaitu static routing, dynamic routing, dan terakhir default routing. Lalu, apa itu static routing? Static routing adalah routing yang dikonfigurasi secara manual oleh administrasi jaringan. Setiap rute ditentukan dan dimasukkan ke dalam router satu persatu. Apa itu dynamic routing? Dynamic routing adalah routing yang dilakukan secara otomatis oleh router menggunakan protokol routing dinamis. Router saling berbagi informasi untuk membentuk jalur terbaik secara otomatis. Lalu apa itu default routing? Default routing adalah sebuah metode routing di mana semua paket tidak memiliki rute spesifik, diarahkan ke satu alamat tujuan yang disebut route gateway. Lanjut, itu static routing. Untuk static routing adalah teknik routing di mana administrator jaringan secara manual menentukan dan memaukan rute ke dalam tabel routing router. Router akan mengikuti rute yang telah ditetapkan dan tidak akan berubah kembali konfigurasi ulang. Oke, di sini saya akan jelaskan kembali tentang static routing. Jadi static routing di sini adalah konfigurasi protokol routing yang dikonfigurasikan secara manual satu persatu. Jadi nggak kebayang kalau misalkan nanti kita memiliki 100 router atau bahkan jangan 100 router, kita misalkan punya 10 router aja. Lainnya kita bakal capek kalau konfigurasinya secara manual satu persatu. Nah, yang kedua adalah protokol yang memudahkan network engineer, yaitu dynamic routing. Nah, ini ya. Kalau dynamic routing ini adalah kebalikan dari static, yaitu dia dilakukan secara otomatis oleh router menggunakan protokol routing dinamis. Router saling berbagi informasi untuk membentuk jalur terbaik secara otomatis. Nanti kita akan membahas lagi lebih detail mengenai static routing dan dynamic routing itu seperti apa. Tapi di sini kita pengenalan saja, dan yang terakhir adalah default routing. Kalau default routing itu adalah sebuah metode routing di mana semua paket yang tidak memiliki rute spesifik diarahkan ke suatu alamat tujuan yang disebut dengan default gateway. Default routing itu biasanya kayak kita tuh tidak memiliki rute yang spesifik atau alamat yang spesifik. Nah, default routing ini IP address-nya itu 0.0.0.0. Jadi kalau misalkan nanti ada yang konfigurasi 0.0.0.0 itu nggak tahu ya teman-teman, tapi itu merupakan default routing di mana ketika kita tidak memiliki rute spesifik untuk diarahkan ke dalam satu alamat tujuan, jadi defaultnya adalah 0000. Selanjutnya adalah yang akan kita bahas lebih spesifik, yaitu mengenai static routing terlebih dahulu. Seperti yang kita ketahui pada intinya, static itu dikonfigurasi secara manual ya, teman-teman. Lalu kalau dinamik secara otomatis, dan yang terakhir default routing itu default, jadi udah di sana 0000. Oke.
Kita lanjut pembahasan selanjutnya yaitu dinamik routing. Oke teman-teman, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya yaitu pembahasan selanjutnya itu implementasi konfigurasi static routing. Jadi kita langsung saja buka router satunya ya. Lalu kalian masuk ke mode konfigurasi dulu ya. Setelah itu kalian ketikkan intra g0/0 min 1. Nah, setelah itu kita tekan no shutdown. Setelah itu kita ketikkan lagi int g0/0. Kita enter. Maaf, kita IP address di address 1772 titik 16 titik 1 255.255.0. Kita enter. Lalu kita int g0/1. Kita masukkan IP-nya 10.10.10.1 255.255.255. Sorry, 252. Enter. Sorry, IP address-nya gak ketulis ya. IP address 10.10.1.255.255.255.252. Enter. Lalu kita buka router 2. Kita no aja. Kita masuk lagi ke mode konfigurasi. Kita tekan int g0/0. Lalu 0 lalu tekan IP sorry, salah. IP address. IP addressnya di sini 10.10.10.2 lalu 255.255.255.252. Enter. Lalu kita ke int g0/1. No SL lagi, no shutdown ya, di sini no S1 buat kalian sudah tahu. Lalu kita tambahkan lagi IP addressnya. IP add 162.18.10.2. Lalu 255.255.255.0. Enter. Next, keluar ya. Lalu coba do show IP root. Nah, di sini sudah terdapat IP-nya ya, 10.0, 62.18.0, 62.18.10.2.0 ada. Nah, lalu kita teman-teman lihat, ketika kita mencoba cek IP
mencoba cek soal IP root ya, bukan room. Di sini ada beberapa kode. Kalau misalkan seperti ini C. Karena penjelasannya C ini berarti no connected. Nah, lalu di sini ada L. L ini apa? L ini biasanya kita coba lihat. Nah, L ini jadi lokal. Jadi L ini jaringan lokal ya. Nah, kalau misalkan connected ini biasanya dia menggunakan IP network. Jadi 10.10.0.0.0. Lalu di sini jaringan lokal. Kali ini ada dua yaitu 10.2. Ini 10.2 dan 192.68.10.0 connected dan lokal juga. Nah, di sini tentunya udah beres untuk konfigurasi IP address-nya. Kita lihat ini sekarang terus satu. Terus satu kita coba dulu. Nah, address-nya juga sama ya seperti di router 2. Sekarang kita akan buat jalan atau jalur untuk mengarah ke 10.10.10.2. Nah, langsung saja kita buat coba IP root 162.18.10.255.255.255 10.10.10.2. Nah, jadi ketika kita ingin IP root ini adalah 162.18.10.0, itu jalannya routernya ke terus 10.2 ya. Kayak seperti itu ya, teman-teman. Nah, gini. Jadi kalau kita mau ke 162, kalau mau ke 162 ini jalurnya ke 10.2. Terus selanjutnya kita enter. Cek lagi di sini dulu ke IP root. Nah, di sini sudah ada Nah, di sini sudah ada IP statiknya ya, yaitu S. IP statik ketika kita ke IP 162 itu via 10.10.10.2 atau lewat 10.10.2. Di sini sudah beres. Nih, udah ada 10 titik IP. Nah, ini ya. Ini ya. Dari 10 titik IP dari 162.18.0. Yang selanjutnya adalah router kedua. Kita akan menambahkan juga yang sama di router kedua ini. Kita buka router kedua ini. Kita IP root 16.10.255.255.255.0 10.10.10.10 tambah enter do show IP IC juga sama ya.
Selanjutnya kita akan menambahkan IP pada PC 1 dan PC 2. Ini sudah ada. Lalu kita akan menambahkan IP pada PC 0 ya. Di sini punya saya punya PC 0 dan PC 1. Nah, di sini kita tambahkan 172.16.10.2. Sininya 255.255.0. Lalu untuk default gateway-nya kita isi 172.16.10.1. Lalu kita tambahkan juga di PC keduanya sama. Untuk di PC keduanya IP-nya berbeda ya. Untuk PC kedua IP-nya 162.118.10.4. Untuk standar masnya 0. Untuk default gateway ini 162.18.10.2. Kita coba ke PC 1. Command prompt. Kita coba ping. Nah, ini sudah reply ya. Kalau reply berarti berhasil. Ini kita sudah selesai materi di implementasi konfigurasi static routing. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu topologi 3 router. Oke teman-teman, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu dynamic routing. Maaf, ini ya, static routing. Oke, pada kali ini kita akan membahas mengenai static routing, di mana seperti yang kita sudah ketahui pada perkenalan di part sebelumnya, static routing ini adalah teknik routing di mana administrator jaringan secara manual menentukan dan memasukkan router ke dalam tabel routing. Router akan mengikuti rute yang telah ditetapkan dan tidak akan berubah kecuali konfigurasi ulang. Jadi intinya adalah static routing ini adalah rute yang kita konfigurasikan secara manual. Oke, kita langsung saja ke prakteknya. Buka siswa kalian. Di sini saya sudah membuat topologinya ya. Kalian bisa tinggal view dulu saja. Sini kita mempunyai PC 0 dan PC 1, router 1 dan router 2. PC-nya 2, routernya 2. Nah, di sini kita studi kasusnya kita memiliki 2 ruangan. Misalkan pada sekolah aja ya. Kita contohnya. Karena router ini sifatnya global. Jadi sifat router ini adalah menggabungkan 2 pendidikan berbeda. Biasanya kalau satu sekolah satu jaringannya masih sama, jadi kita di sini menganalogikan di jaringan sekolah. Ada sekolah A dan sekolah B, di mana sekolah A ini merupakan satu sekolah yang sama, namun dengan jenjangnya berbeda. Misalkan di sini ada SD dan di sini SMP. Tapi karena kedua gedung ini masih dalam satu yayasan atau fungsi dalam satu sekolah nama sekolah yang sama, maka di sini harus terhubung.
ini terhubung antara PC ketiga dan PC keempat atau router 1 dan router 2. Di sini routernya, gimana caranya? Kita tidak bisa langsung asal hubungkan saja, teman-teman. Kalau biasanya kita jadi beda konfigurasinya dengan menghubungkan interVLAN, jadi kalau routing itu kita perlu menambahkan yang namanya IP nexop atau bisa disebut IP jalur. Nah, kita misalkan di sini IP kita tentukan dulu saja IP-nya. Nah, di sini saya sudah memasukkan IP-nya ya. Nah, ini IP untuk PC 0 atau PC 1. Di sini IP untuk router 1. Ini IP jalur 1 dan jalur 2. Sini IP untuk router 2 dan di sini ya IP untuk PC 1. Dan seperti kita ketahui, ketika kita ingin menyambungkan dua jaringan yang berbeda, ketika kita konfigurasi IP address di sini pasti harus ada yang namanya kita konfigurasi juga IP default gateway. IP gateway ini dimana merupakan IP yang dikonfigurasi yang pada routernya itu sendiri. Nah, kalau selanjutnya kita sambungkan tambah IP divisinya. Ini saya sudah sambungkan ya. Lalu kita lanjut saja pembahasannya. Nah, ini contohnya IP-nya. Jadi SD di sini dan SD di sini memiliki IP 172.16.10.0 tersebut titik 1. Untuk IP routernya atau IP gateway-nya lalu IP PC-nya memiliki 172.16.10.2. Dan di sini di router kedua IP gateway-nya adalah 162.18.10.1 dan untuk IP PC-nya adalah 162.18.10.2. Sama tuh. Nah, bagaimana konfigurasi IP yang biasanya kita konfigurasikan? Sebetulnya biasanya ini aja ya teman-teman kalau ini. Tapi ketika kita sudah melakukan konfigurasi routing atau antar router itu kita perlu menambahkan yang namanya IP nexop atau bisa disebut juga dengan IP jalur. Jalur ini untuk apa sih? Kita sebut itu dulu. Jadi saya tambahkan ya untuk IP jalurnya. Ini untuk IP jalur yang pertama dan ini untuk IP jalur yang kedua. Jelaskan terlebih dahulu ya mengenai kenapa di sini harus ada IP jalur atau IP nexop. Oke, jadi seperti sebutannya juga teman-teman, seperti sebutannya jalur. Jadi di sini adalah diibaratkan IP ini adalah sebuah jalan. Ketika kita memiliki alamat IP address, alamat atau IP address 192.168.2. Lalu kita ingin mengirimkan paket ke 192.168.2. Bagaimana caranya? Pasti kita di sini ketika kita ke kantor pos ingin mengirim paket, pasti di situ ada terjelas nama pengirimnya. Lalu nama yang ditujunya siapa dan yang terakhir ada yang namanya alamat atau jalan, teman-teman. Kita sebut saja jalan supaya bisa membedakan alamat IP address dengan jalan. Jadi jalannya tuh jalan mana gitu. Jika kita mau pindah ke sini, ini kita bisa cari jalan mana. Kita harus tahu mana nih jalur yang mana. Jalannya jalan apa. Kalau misalkan di dalam kehidupan sehari-hari, mungkin misalkan kita mau kirim paket dari Bandung ke Jakarta. Pasti di situ ada alamat rincinya ya teman-teman atau ada jalannya. Misalkan Jalan Babakan Cianjur RT berapa RW berapa. Nah, itu merupakan jalan yang biasanya diletakkan di entitas itu supaya apa? Supaya tukang paketnya itu nggak salah jalan atau nggak salah jalur, nggak salah rute. Nah, di sini juga sama teman-teman, pada routing juga diperlukan jalan seperti itu. Nah, sebutlah IP nexop atau IP jalur. Sudah paham ya teman-teman? Jadi di sini ketika kita konfigurasi routing, kita memiliki tiga jalur, tiga IP atau tiga alamat. Yang pertama adalah gateway, di mana gateway ini menjadi pusat ya, menjadi pusatnya. Dan itu ada seperti kode pos. Kode posnya itu adalah IP gateway ini. Nah, lalu setelah itu ada juga kita menyambungkan alamatnya atau jalannya. Jalan yang ada jalan dari destination atau road atau IP address yang kita tuju. Di mana alamatnya itu di sini merupakan IP nexop atau IP jalur. Mungkin sampai sini teman-teman sudah paham. Jadi ketika kita mau pindah dari sini ke sini, dari sini ke sini, kita perlu menanyakan ke sini. PC 1 tanya ke router, PC 0 tanya ke router.
Kayak router saya ingin mengirimkan sebuah paket ke alamat atau IP address 192.168.10.2. Jalannya jalan mana? Nah, aku harus lewat kemana? Biasanya yang mana nih? Nah, maka dari router ini dia akan melihat router satu. Oke teman-teman, kembali lagi kita akan melanjutkan tugas kita yaitu yang selanjutnya itu topologi 3 router. Oke, kita langsung saja. Nah, di sini saya sudah eh, di sini saya sudah membuat topologinya ya. Itu 3 router dan 3 PC. Di sini ada 1 2 3 router dan PC-nya 1 2 3. Oke. Untuk IP jalurnya untuk IP jalurnya dari router 2 ke router 3 yaitu 20.20.20.1/30. Nah, dan untuk IP jalur dari router 3 ke router 2 yaitu 20.20.20.30. Untuk IP router 3-nya yaitu 192.16.10.1/24 dan untuk IP PC ketiganya 192.16.10.2/24. Oke, kita langsung saja masuk ke router 3. Terang. Oke, no, lalu kita tambahkan IP address 20.20.20.2 dan 2.5 lalu ya ke T oh sorry T G sorry satu lalu IP sensasinya, wow rasakan semuaku, hah? Mau jadi gitu? Minta apa? Oh, dia lagi pisir dulu lah. satu Lagi pisir nanti dia dulu. Jadi dia tidur tanya sama. cek 252 Hiji. lalu ke router 2. Oh, hebat. Sebelah simpan di dokumen, tidak nyimpannya di dokumen ya Bapak Badi.
Cisco. Lalu kita konfigurasi PC ketiganya. Kita lakukan IP-nya 192.168.10.2. Oh, kita ada tips lalu 92.11.10.7.